Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kewajiban umat Islam adalah mereka mesti punya hubungan dekat dengan Al-Quran, dan ini menjadi penentu kebahagiaan seseorang. Semakin ia dekat dengan Al-Quran, maka hubungan baiknya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka juga akan semakin baik. Sebaliknya, ya, ketika seseorang itu mencoba menjauh, ya, dari Al-Quran, maka bisa dipastikan hubungannya juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan tidak baik. Nabi SAW bersabda tentang Al-Quran. Kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah merupakan hujjah bagi kalian, dengannya kalian bisa dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kata Nabi, au alaika, atau Al-Quran itu bisa menjadi penghujat bagi seseorang, kemudian orang itu digiring ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ya, setiap kita berusaha memaksimalkan diri agar memiliki hubungan yang dekat dengan Al-Quran ini, ya. Mulai dari membacanya, ya. Setiap muslim dan muslimah mesti bisa membaca Al-Quran, ya. Bahkan seseorang yang mampu membaca Al-Quran ini, ya, punya keistimewaan khusus, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya waktu di dunia. Ya, jadi luangkan waktu kita. Kalau kita hari ini mungkin masih belum bisa membaca Al-Quran, maka cepat-cepat segera, ya, segerakan diri untuk mempelajari membaca Al-Quran sampai pada tingkatan mentadabburinya, menghafalkannya, dan yang terpenting tentu mengamalkan isi dari Al-Quran. Jangan coba-coba kita membuat sekat-sekat atau jarak-jarak dengan Al-Quran, dan ini sangat berbahaya. Ada satu ayat dalam Al-Quran di surat Toha yang menggambarkan bahayanya orang-orang yang kemudian menjauh, ya, atau melupakan Al-Quran ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'radu an dzikri. Ya, siapa yang berpaling dari az-zikr, ya, kita tahu di antara nama lain Al-Quran adalah az-zikr, ya. Jadi terjemahannya, wa man a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, ya, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka baginya orang yang berpaling dari Al-Quran ini kehidupan yang sempit. Dan ketahuilah para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat kehidupan seseorang itu sempit bukan siapa-siapa, tetapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya. Ya, kita saja yang bekerja misalkan di kantoran, ketika kita diboikot oleh pimpinan kita, oleh bos kita, ya, terasa pergaulan di kantor itu sangat susah. Apatah lagi ini yang mengatakan kehidupan kita sempit adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan cuma itu, orang-orang yang meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran ini, ya, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat akan kami kumpulkan mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran ini, meninggalkan Al-Quran ini, dalam keadaan al-a'ma, yaitu matanya buta, tidak bisa melihat. Dan mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan mata kami buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan dulu di dunia kami bisa melihat, tidak buta. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika atatka ayatuna. Ya, demikianlah, ya, kalian waktu, ya, di dunia kalian kemudian melupakan ayat-ayat kami, melupakan Al-Quran, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kadzalika al-yauma tunsa, dan pada hari ini pun kalian dilupakan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana kita bisa membayangkan, kita bisa hayalkan bagaimana ketika di hari kiamat yang harusnya kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru Allah melupakan kita, justru Allah meninggalkan kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya tidak ada jalan, ya,
Ya, tidak ada pilihan kecuali kita ya lepas semua pembatas-pembatas, sekat-sekat, dinding-dinding yang membatasi kita dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin baik pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga mauidhah nasihat singkat ini menjadikan kita orang-orang yang punya kepedulian, ya. Keluarga kita mesti keluarga yang ahlul Quran. Anak-anak kita didik dengan Al-Quran, ya. Masyarakat kita jangan kita jauhkan dari Al-Quran. Billahi taufik, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.